nanti pakai satu toko ya dari alnya ya. Kemudian nanti setelah itu ini ada 24 ya, saya lihat grup ya di absen juga. Nanti sekaligus nanti pembentukan kelompok ya, pembentukan kelompok nanti terakhiran aja ya. Nanti saya share daftar hadirnya ya. Nanti bisa urut absen ya untuk mempermudah ya. Jadi nanti ada 4 kelompok ya. Jadi kelompok 1, 2, 3, 4. Jadi nanti kelompok 1 dan 2 itu nanti untuk presentasi ya dan penjelasan materi pertemuan kedua dan pertemuan ketiga. Kemudian kelompok 3 dan 4 itu nanti pertemuan kedua dan 3 tapi setelah UTS ya. Itu ya. Nah, materinya apa aja nanti setelah ini ada kontrak gitu ya, ada kontrak perkuliahan. Materinya ya ada 6 ya. Jadi 3 materi sebelum UTS dan 3 materi setelah UTS ya. Bentar ya. Ini Carlosnya Mas Jeffrey ya ini ya. Perkenal siapa gimana? Soalnya Putus Bu, nggak jelas. Suaranya nggak jelas. Iya. Bentar. Iya, iya, iya. Ya, memang jaringannya stabil ini, nggak penuh ini sinyalnya di tempat saya. Oke, lanjut aja. Bentar, saya coba share. Kontraknya dulu. Udah kelihatan belum? Belum Bu. Masih proses ya. Oke, nanti tunggu sebentar dulu. Udah? Oke. Nah, jadi nanti untuk pelajaran 2 ya, nanti boleh menggunakan buku siapa saja ya, buku Mardiasmo ya, yang untuk paling mudah Mardiasmo ya, kemudian buku pengarang lain ya, silakan ya. Nah, untuk judulnya setiap Kamis malam ya, tetapi misalkan saya tidak bisa ya, nanti bisa diganti hari lain gitu ya, fleksibel gitu ya. Nah, materinya sebelum UTS nanti ada PBB ya. PBB itu pajak bumi dan bangunan ya. Jadi nanti malam ini saya akan menjelaskan materi PBB ya. Kemudian ada BPHTB ya, Biaya Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan ya. Ini nanti untuk kelompok 1 ya, atau pertemuan. Kemudian
ya. Setelah itu ada UTS. Nanti setelah UTS ya, untuk UAS itu ada PPN pajak tambahan nilai, nanti saya ya yang jelaskan. Kemudian nanti ada PPNBM pajak timbal atas barang mewah, nanti kelompok 3. Kemudian materi terakhir pajak daerah dan retribusi daerah kelompok 4 ya. Setelah itu UAS. Kemudian komponen nilainya ya ini disamaratakan ya, ini sama apa namanya fakultas ya ini. Jadi sama ya, UAS masih 30%, absen dan keaktifan 10%, tugas 20%. Kemudian tugas mandiri ya, tugas mandiri itu nanti akan ada saya nanti ada tugas untuk pelatihan ya, jadi paham gitu. Nanti misalkan ada PPP penjelasan dari saya, nanti saya tugas lebih jelas cara menghitungnya, PPP seperti apa, PPHTP seperti apa, gitu sekaligus buat belajar, buat latihan, buat tugas. Nanti masuknya ini tugas mandiri. Nah, untuk tugas kelompok nanti yang kelompok 1 sampai 4 ya, nanti membuat PowerPoint ya, dikerjakan kelompok secara kelompok ya. Jadi mengumpulkannya nanti sebelum presentasi ya dikirimkan ke Google Classroom ya. Tadi saya udah share apa namanya kodenya, nanti bisa masuk ya situ ya. Nah ini formatnya ya, akuntansi semester 6 reguler 2 kelompok 1 2 3 4 gitu ya. Nah itu untuk apa namanya materi-materi ya yang akan kita pelajari selama 1 semester gitu ya, itu ya. Nanti kalau misalkan ada materi yang perlu ditambahkan nanti menyusul gitu ya. Tuh. Kemudian selanjutnya setelah ini saya akan memaparkan PBB ya, pajak bumi dan bangunan ya. Sebelum memaparkan kenalan dulu aja Pak ya. Biar saya lihat wajahnya satu ya. Saya itu aja buka absen dulu aja ya. Buka. Nah, Jessica Hindarto. Mana? Mbak Jessica. Ya, hadir. Oke. Dari Oke. Dari mana Mbak rumahnya? Asalnya dari mana Mbak Jessica? Batang, Bu. Dari Batam. Juta. Dan sebentar ya, sebentar saya tinggal dulu sebentar.
Mbak Salsabila, ada nggak? Mungkin belum masuk ya. Selanjutnya Mbak Reni Mustikari. Oh, Mbak Salsabila hadir. Oke, Salsabila Firdaus. Dari mana Mbak asalnya, rumahnya? Dari daerah Pekalongan, Bu. Dan beberapa Pekalongan. Oke, kemudian Mbak Reni Mustikasari. Hadir, Bu. Dari mana Mbak rumahnya? Batang. Dari Batang. Kemudian selanjutnya Mas Aklul Kutsi. Ada nggak? Hadir, Bu. Ada, Bu. Dari mana Mas? Dari Warangasem, Batang. Dari Warangasem, Batang. Mbak Puput Novita. Hadir, Bu. Nah, dari mana Mbak? Karangasem. Karangasem, Batang. Kemudian Mbak Parasan. Ada nggak? Ada. Dari mana Mbak? Maaf Bu, bisa diulangi? Yesika Farasaldena, dari mana rumahnya? Saya Bu, Rumahnya mana? dari Panjang, Pekalongan. Dari Panjang, Pekalongan. Ya, ya. Panjangnya berapa meter Mbak? Panjang sekali Bu. Selanjutnya Mbak Nindita Puspa. Hadir, Bu. Mana ada nggak hadir? Dari mana Mbak rumahnya? Dari Ponoareng, Bu, tulis. Penelak. Tulis. Oke. Selanjutnya tadi Mbak Nulail Fitriani. Ada? Ada nggak? Nggak ada ya. Selanjutnya Mbak Ratna Alfianingrum. Ada nggak? Nggak ada ya. Terus Mas Firman Aditya Nugraha. Hadir, Bu. Jadi dari mana Mas rumahnya? Landung Sari, Pekalongan, Bu. Landung Sari, Pekalongan. Kemudian Harisma, Mbak Harisma Nova Andriani. Hadir, Bu. Hadir. Mana? Dari mana Mbak? Dari Batang. Pesona Krian Batang. Dari Pesona Gria Batang. Mbak Rustiana. Hadir, Bu. Mana rumahnya Mbak? Batang, Bu. Batang juga ya. Kemudian Mas Yundi Alfaisah. Mas apa Mbak ini? Saya Yundi, saya Bu hadir. Oh Yundi itu Mbak ya, ya maaf ya Mbak ya. Mana rumah? Selanjutnya M. Andre Fana Abi. Hadir, Bu. Karena Mas asalnya dari mana? Yang kedua nih, Bu. Tunggu nih. Selanjutnya Mas Agres Wijanarko. Hadir, Bu. Mana Mas? Ada enggak? Dari Hadir. mana? Dari Batang, Ibu, Perenangan Tengah. Dari Batang. Selanjutnya Mbak Nadifa Aura Maulidiani. Hadir, Bu. Di mana rumahnya? Kamar Pekalongan, Bu. Pekalongan. Kemudian Mas Ain Najib. Ada enggak? Hadir, Bu. Nah, dari mana Mas? Hadir, Bu. Dari Tirto Pekalongan, Bu. Dari Pekalongan. Mbak Rizky Dwi Yuniarti. Hadir, Bu. Di mana? Mbak? Dari Tegal, Bu. Ya.
Dari Tegal ini agak ke barat ini ya. Tadi kan Pekalongan, Batang, Timur, daerah timur ini daerah barat. Selanjutnya Mbak Rizka Febriani Wulandari. Hadir, Bu. Ada ya. Dari mana Mbak? Dari Gamer Pekalongan. Dari Gamer Pekalongan. Selanjutnya Mbak Fahila Isfahani. Ada Hadir, enggak? Bu. Dari mana Mbak? Dari mana? Podasuki, Bu, Pekalongan. Dari Podasuki Pekalongan. Selanjutnya Mas Muhammad Afrohul Huda. Ada enggak? Ada Bu, Jadi enggak? Ada dari mana Hadir. Mas? dari Sapuro Pekalongan. Dari Sapur Pekalongan. Selanjutnya Mbak Safela Bunita. Ada enggak? Hadir, Bu. Mana Mbak? Dari mana? Dari Medono Pekalongan. Dari Dono Pekalongan. Terus Mas Jeffrey Maulana. Ada dari mana Mas Jeffrey? Dari Pekalongan. Terakhir Mbak Elisa Salsila Sahra. Ada enggak? Hadir, Bu. Hadir. Dari mana Mbak? Jalan Jawa. Jalan Jawa Pekalongan ya. Nah, Nah, tadi yang belum Nuraiti sama Mbak Ratna. Dan hadir, oke. Oke. Kenapa? Mbak Ratna ada. Nah, dining room mana? Mbak Ratna, mana? Oh iya, iya, mikrofonnya mati ya, iya ya. Mbak Ratna Alfia, dining room hadir. Mana Mbak? Dari mana asalnya? Kajen, Bu. Simpelangan ya. Berarti yang hadir malam ini Nurlali ya. Nurlali Fitriani. Oke. Oke, kalau saya dari Pemalang ya, Parukan Pemalang ya. Jadi nanti kalau pas kebenaran dapat Parukan Pemalang ya silaturahmi gitu ya. Oke, saya ini ya lanjutkan langsung aja ya biar waktunya sampai ya karena ini materinya banyak ini WBB. Nanti materinya gimana? Suaranya putus-putus ya. Coba ya ini ya. Barangkali nanti habis ini jelas. Kalau memang nanti putus-putus apa namanya putus terus nanti saya pindah ke WA grup aja ya. Jadi nanti saya rekam suara saya aja. Misalkan nanti sampai penjelasan putus-putus gitu ya. Ini udah tampil belum? Udah suara saya udah jelas. Udah ya. Nanti kalau misalkan nggak jelas nanti bilang ya. Jadi nanti kalau misalkan nggak jelas nanti saya pindah ke WA grup menggunakan suara gitu ya. Daripada nanti nggak jelas gitu ya. Yang penting udah perkenalan tatap muka kan udah lihat satu-satu gitu ya. Jadi kan apa kalau saya idenya sampaikan ya. Nah, ini pajak bumi dan bangunan ya. Dasar hukumnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 85 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 94 ya. Nanti untuk sebentar.
Oke, saya lanjutkan lagi ya. Nah, pengertiannya ya, pengertian PBB ya. PBB dapat didefinisikan sebagai pajak negara. Suaranya terdengar kan ya? Oke. PBB dapat didefinisikan sebagai pajak negara yang dikenakan terhadap bumi dan atau bangunan berdasarkan Undang-Undang tahun 85 ya, yaitu pajak yang bersifat kebendaan ya, sesuai dengan namanya ya, pajak bumi dan bangunan ya, bersifat kebendaan. Artinya pajak besarnya pajak terhutang ditentukan oleh keadaan ataupun bangunan. Besarnya pajak yang menentukan tadi ya, luas tanah, luas bangunan gitu. Subjek PBB yaitu orang pribadi ataupun badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bumi dan atau memiliki, menguasai dan atau memperoleh manfaat atas bangunan yang meliputi antara lain pemilik, penghuni, pengontrak, penggarap, pemakai, dan penyewa. Jika suatu objek pajak belum diketahui siapa pajaknya, maka nah ini tadi misalnya ya kan subjek ekonomi badan yang mempunyai hak atau manfaat bumi ataupun manfaat atas bangunan ya. Nah, yang dimaksud bumi di sini yaitu permukaan bumi yang meliputi tanah dan atau perairan, kedalaman setara laut wilayah Indonesia ataupun tubuh bumi yang ada di bawahnya, bangunan, konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan atau perairan. Nah, ini contoh bangunan ya, hotel, pabrik, ya, kantor, kolam renang, bagan mewah, tempat olahraga, dan lain sebagainya. Kemudian beberapa faktor yang menentukan klasifikasi objek pajak untuk bumi ataupun tanah itu letaknya ya. Contohnya tanah misalkan sama-sama luasnya sama ya. Di desa sama di kota ya. Bisa saja harganya berbeda ya, harga jualnya ya, atau mungkin sama-sama di kota tetapi letaknya ada yang dekat daerah industri misalkan, atau satunya agak masuk-masuk gang-gang kecil itu, sama luasnya mungkin juga bisa mempengaruhi harga. Dikenakan BPK adalah objek pajak yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional yang nyata-nyata tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan, untuk kuburan, peninggalan purbakala ataupun yang sejenisnya dengan itu, untuk hutan lindung, suaka alam, hutan wisata, taman nasional, kemudian untuk perwakilan diplomatik, konsulat ya, ataupun badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan. Objek pajak yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah pengenanya diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Nah, ini tadi ya, objek pajak itu orang pribadi yang memperoleh manfaat atau bumi pajak dikenakan kewajiban membayar pajak ya. Subjek pajak yang dikenakan membayar pajak namanya wajib pajak. Ini tadi kalau objek pajak belum jelas ya, Dirjen Pajak yang menetapkan subjek pajaknya.
Nah, kemudian pada PBB ada yang namanya istilah NJOP-TKP ya. NJOP-TKP itu apa sih? Yaitu nilai jual objek pajak tidak kena pajak, NJOP-TKP disingkat ya. Jadi masing-masing daerah itu berbeda-beda, maksimumnya 24 juta. Nah, ini digunakan per wajib pajak ya untuk bumi ataupun bangunan. Apabila seorang wajib pajak punya beberapa objek pajak yang diberikan NJOP-TKP hanya salah satu objek pajak yang nilainya terbesar. Kemudian ada istilah lain nilai jual objek pajak atau NJOP ya, itu adalah dasar pengenaannya ya. Dasar pengenaan PBB atau pajak bumi dan bangunan. Pengertiannya apa? Yaitu harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar ya. Bila mana tidak terdapat transaksi jual beli, nilai objek pajak ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, nilai perolehan baru ataupun nilai objek pajak pengganti ya. Nah, ini ditetapkan oleh Menteri Keuangan ya, kecuali daerah-daerah tertentu ya bisa setiap tahun gitu ya. Kemudian penentuan NJOP ya, PBB, penilaian objek PBB, pendekatan penilaian ada 3 pendekatan cara penilaiannya ada 2, massal dan individu. Nah, ini pengertian pendekatan tadi penilaian data pasar ya, NJOP-nya dihitung dengan cara membandingkan objek pajak yang jenis dengan objek pajak lain NJOP tanah, tapi juga bisa untuk menentukan NJOP bangunan. Jadi untuk mengetahui harga jual tadi tanah ataupun bangunan ya, bisa dilihat ataupun diketahui dari harga jual daerah sekitarnya gitu. Pendekatan biaya digunakan untuk menentukan nilai tanah atau bangunan, terutama untuk menentukan NJOP bangunan dengan menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membuat bangunan baru yang sejenis dikurangi dengan penyusutan fisiknya. Yang terakhir, pendekatan pendapatan untuk menentukan NJOP yang tidak dapat dihitung ya berdasarkan pendekatan data pasar atau biaya ya, tetapi berdasarkan hasil bersih objek pajak tersebut. Ini untuk menghitung galian tambang ataupun objek pajak perairan. Selanjutnya, cara penilaian massal itu caranya ini. Kenapa? Untuk Suaranya saya gimana? baru 4 ya. Apanya? Slide-nya baru Slide-nya nomor 4 sampai mana? sampai 4. Baru. Nah, ini baru Aduh. berubah, Bu. Oh, dari Ini tadi masih nggak berubah ya? Oh ya, nggak tahu ya. Saya kira jalan. Oke. Masih, Bu. Ini sampai mana? Ini 18, ini 16. Tadi masih 4. Ini udah jalan. Oh, coba saya dari awal lagi aja. Maksudnya saya lihatkan. Tadi kan berarti dari tadi sampai 4 aja ya. Ini 4 ini ya. Ini 4. Ini 5, ini tadi subjek PBB. Nah, kemudian objek PBB ini nanti saya share ya. Nanti saya share. Tadi saya kita, kemudian dasar pengenaan NJOP, ini pendekatan penilaian ya, dan cara penilaiannya. Ini cara penilaiannya ada massal dan individual ya. Kalau massal ini menggunakan komputer gitu ya. Kalau yang individual ini diterapkan untuk objek tertentu yang bernilai tinggi atau keberadaannya mempunyai sifat khusus. Ini ya, ada jalan tol, pelabuhan laut, sungai udara, lapangan golf, dan lain sebagainya. Nah, ini cara menghitung
cara menghitung NJOP ya. Nah, caranya bagaimana? Saya share ke grup dulu ya. Saya share ke WA grup. Apa namanya? Tabel gitu ya. Bentar, saya share dulu ke grup. Nah, ini sambil menunggu ya, ini kok belum buka-buka. Ini saya share apa namanya ini, daftar hadirnya ya, nanti untuk membuat kelompok ya. Nah, nanti silahkan ya bisa menggunakan urut absen aja untuk mempermudah. Ya, berarti ini ada 24 ya, 24 ya. Kita menghitung NJOP ya. Nah, jadi nanti sebelum menghitung PBB ya, itu langkah pertama adalah harus menghitung NJOP dulu ya. Nah, NJOP nanti saya menghitungnya bisa pakai tabel ataupun harga jual yang sudah diketahui ya. Nah, ini misalkan nanti saya menggunakan apa namanya tabel ya. Ini belum terkirim ya, ini belum terkirim. Siap. Nah, ini ya, nanti dilewati dulu aja wes ya. Bapak.
Oke, nah ini ya. Tadi setelah dasar pengenaan pajak kan NJOP ya, nilai jual objek pajak. Itu untuk dasar perhitungannya nanti itu ada yang namanya NJKP atau nilai jual kena pajak ya. Jadi serendah-rendahnya 20%, setinggi-tingginya 100% ya. Persentase NJKP ditetapkan dengan peraturan pemerintah ya. Nah ini ya penetapan NJKP-nya ya. Itu ada 20% dan 40%. Bagaimana cara membedakannya? Kalau yang 20% itu nilai jual objek pajaknya ya, NJOP dari tanah ataupun bangunan setelah dijual itu kurang dari 1 miliar. Biasanya untuk PBB perkotaan dan pedesaan ya. Nah, kalau 40% itu objek pajaknya, NJOP-nya itu lebih dari 1 miliar ya, 1 miliar atau lebih ya, biasanya untuk perkebunan, kehutanan, dan pertambangan atau disingkat P3, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk P2, pedesaan dan perkotaan. Ya. Ini contohnya. Nilai jual suatu objek pajak tanah di perkotaan 100 juta ya, ini misalkan diketahui ya, karena ini contoh ya. 20%. Kemudian ini tadi ya, dasar pengenaannya NJOP, penghitungannya NJKP ya. Tarifnya berapa? Tarif PBB itu tarif tunggal 0,5% ya. Ini ya, tapi ya sekarang untuk PBB pedesaan dan perkotaan kan sudah dikelola oleh daerah masing-masing ya, maksudnya per kabupaten, per kota dikelola sendiri-sendiri. Itu tarifnya untuk pedesaan dan perkotaan itu maksimum 0,3% ya, maksimalnya. Tapi nanti biar saya samaratakan ya, menggunakan 0,5% saja ya, biar nggak bingung ya, biar saya samaratakan gitu ya. Kecuali di soal saya tulis menggunakan 0,2, 0,1, 0,3 gitu ya. Nah ini untuk rumusnya, tarif kali NJKP, tarifnya 0,5% ya. Yang penting kita tahu tadi ya, untuk pedesaan dan perkotaan tarifnya 0,5. Nah NJKP kali NJOP itu nilai jual objek pajak. Nilai jual objek pajak diketahui dari nilai jual objek pajak bumi itu tanah ya, ditambah nilai jual objek pajak bangunan dikurangi NJOP TKP. NJOP TKP itu tadi maksimumnya 24 juta rupiah. Biasanya sudah diketahui di soal latihan. Kalau misalkan tidak diketahui ya, saudara menggunakan nilai maksimum yaitu 24 juta rupiah. Misalkan tidak diketahui NJOP TKP-nya. Nah ini cara menghitungnya. Nah sebelum menghitung PBB, menghitung NJOP dulu ya. Saya ajari dulu ya. Contoh ya. Bapak Santo mempunyai objek pajak pedesaan ya berupa iklan di sana. Nah ini Bapak Santo mempunyai objek pajak pedesaan berupa tanah seluas 800 meter persegi kelas 074. Kemudian bangunannya seluas 400 meter persegi kelas 028.
persentase NJKP-nya 20% karena total NJOP-nya kurang dari 1 miliar. Nah, ini karena contoh persentase NJKP-nya diketahui ya. Nah, caranya gimana kalau kayak gini ya? Ini berarti kalau ada kelas-kelas kayak gini, itu menghitungnya menggunakan tabel ya. Ya, nanti saudara lihat tabel ya. Udah terkirim. Ya. Nah, udah ya di grup ya tabelnya ya, nanti bisa dilihat. Nah, kalau ada kelas-kelas kayak gini berarti lihatnya di tabel. Nah, kemudian langkah pertama lihatnya aduh. Ya ampun, di kepencet. Jadi langkah pertama kalau kayak gini, saudara lihat sektornya ya. Ini kan objek pajak pedesaan, berarti nanti lihatnya di sektor pedesaan dan perkotaan. Karena tadi di tabel yang saya kirim itu ada 2 ya. Sektor P3 itu pertambangan, perkebunan ya. Terus yang kedua pedesaan dan perkotaan. Setelah lihat di ini apa sektornya, yang pertama tanah, berarti nanti lihatnya di klasifikasi bumi sektor pedesaan dan perkotaan gitu ya. Kemudian kalau yang bangunan berarti klasifikasi bangunan sektor pedesaan dan perkotaan. Nah, sekarang kita lihat bersama-sama ya ini ya. Ini cara menghitungnya berarti tanah 800 meter persegi dikalikan dengan kelas 074 bangunan sama dengan 400 meter persegi kali 0,8. Nah, kita lihat tabelnya ya. Saya lihatkan tabelnya bagaimana cara lihat kok kontraknya. Sudah muncul belum? Ampun ya, nah ini ya, nah ini coba lihat ya, atau bisa dilihat di grup ya, di grup udah saya tadi share ya. Halaman pertama itu kan ada klasifikasi NJOP atau berarti perkebunan pertambangan ini ya, ini sampai halaman kemudian mulai halaman 13 ini ada klasifikasi kebanyakan ini kelewat. Tadi sampai halaman 1 sampai berapa ini tadi kok kelewat ya. Oh, sampai halaman 8 ya, sampai halaman 8 itu yang bumi, klasifikasi bumi atau tanah P3. Kemudian mulai halaman 9 itu ada klasifikasi nilai jual objek pajak bangunan untuk sektor perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Halaman 9 sampai 12. Kemudian halaman 13 ada klasifikasi NJOP bumi untuk pedesaan dan perkotaan. Nah ini tadi contohnya kan sektor pedesaan ya tadi ya sektor pedesaan iya ya sektor pedesaan
tadi berapa tadi? 800 meter persegi ya. Ya. Berarti 800 meter persegi. Caranya gimana? Nah, ini kan ada 3 kolom ya. Ada 3 kolom kelas. Kelasnya nanti lihat di sini. Nah, kolom kedua adalah pengelompokan nilai jual bumi rupiah per meter persegi. Ini rata-rata ya. Jadi misalkan kelas 1 harganya di atas 60 juta sampai 69.700.000. Nah, kolom ketiga NJOP-nya. Nah, nanti ini lihatnya di sini yang kolom ketiga ya. Nah, tadi kan tanah kelas 074, berarti saudara ke bawah lagi kelas 74 ya. Kelas 70, oh ke lewatan ya. Nah, ini kelas 074 ya, berarti NJOP-nya Rp285.000. Berarti tadi tanah, cara menghitungnya NJOP tanah ya ditulis ya sama dengan 800 meter persegi kali ini ya, ini kan ada nih ya. Nih. Rp285.000. Berapa itu ya. Kemudian setelah itu tadi yang bangunan ya, tadi bangunan kan luasnya 400 meter persegi ya. Nih, klasifikasi NJOP bangunan untuk pajak sektor pedesaan dan perkotaan ya. Berarti kelas 028 ya. Saudara lihat di kolom kelas 028 ini kan ya. 028 kolom ketiga ini ya. Untuk NJOP pengelompokan nilainya lebih dari Rp348.000 sampai Rp38.000. Ini Rp365.000. Tadi luasnya NJOP bangunan 400 meter persegi kali Rp365.000 itu ya, itu cara menghitungnya seperti itu. Nah, kita kembali ke sini ya, ini ya. Stop ya. Cara melihat tabelnya sudah paham belum? Sudah ya? Paham? Paham ya? Kalau udah saya tekan. Paham belum? Cara melihat tadi? Paham ya? Oke, nah ini kayak gini ya. Berarti ini saya kasih contoh ya. Tadi ya, ini ya. Contohnya ini tadi ya, ini. Nah, ini jawabannya kayak gini. NJOP tanah 800 meter persegi ya. Meter persegi. Apa ini? Ini. Kayak gini kali tadi 285 RP 285 sama dengan berapa? Kemudian NJOP bangunan 100 meter persegi kali 365.000 rupiah. Ratus kali 228 juta. Kalau yang bawah yang bangunan 365 146
juta. Nah, setelah itu dijumlah gitu ya. Total NCOP jumlah 146 juta ditambah 228 juta 374 juta. Nah ini ya. Nah ini untuk dasar penentuan NJKP ya, itu ya ini. Jadi dijumlah tadi ya, tadi kelas 074 itu NJOP-nya 285, kemudian tadi kelas 028 untuk bangunan 365. Nah, setelah dikalikan dengan jumlah luas tanah dan bangunan, NJOP dari tanah dan bangunan itu 374 juta rupiah. Nah ini kan kurang ini ya, ini kan kurang. Ini kan kurang dari 1M ya. Nah ini kan kurang dari 1M ya, makanya menggunakan tadi NJKP-nya 20% ya. Karena tadi ya kurang dari 1 miliar ya. Nah, makanya 40%. Jadi dasar penentuan NJKP ini ya, setelah dihitung NJOP tanah dan bangunan gitu ya. Nah, kayak gini. Nah, ini kan masih menghitung NJOP ya. Jadi dasarnya ini kalau menghitung NJOP belum bisa, nanti ke bawahnya salah ya. Jadi ini harus bisa ya. Udah paham belum sampai sini menghitung NJKP? Bisa paham ya? Bu, ngapunten Bu, izin bertanya Bu. Iya. Untuk nggih, ngapunten, untuk nilai 285 itu di tabel tadi di kelas 078 Bu. Untuk 074 itu sebesar 335.000 Bu. Mohon koreksinya Bu. 074. Oh ya coba. Oh ya makasih Mas Ainun. Coba kita cek dulu aja ya. 074. 074 tanah. Klasifikasi NJOP. Bentar. Oh ya ini 074. Kosong 74 betul kok Mas, 285 kok. Untuk tanah betul kok. Untuk tanah itu kan bumi, berarti kan lihatnya klasifikasi bumi. Kelas 074 itu betul 285.000 rupiah. Kemudian yang bangunan 08 365.000 rupiah. 365. Udah sesuai kok Mas ini Mas. Iya udah sesuai kok Mas ini Mas Ainun. Kalau gitu ngapunten, saya lihatnya yang atas Bu. Ternyata salah Bu.
Oh ya, nggak apa-apa. Jadi nanti bisa kalau ada seperti itu, tadi yang pertama sektornya dulu ya, dilihat sektornya pedesaan atau perkotaan atau yang P3 ya. Setelah itu bumi apa bangunan gitu ya, sendiri-sendiri gitu ya. Oke, berarti udah paham semua ya untuk penghitungan NJOP ya. Ada yang belum paham? Kalau udah paham berarti saya lanjut berikutnya gitu ya, cara menghitung PBB. Oke. Kalau belum paham ya saya ulangi lagi. Ya. Oke, saya lanjutkan ya. Berarti udah paham semua ini. Ini contoh aja ini. Ini seorang wajib pajak mempunyai tanah ya. NJOP-nya 4 juta, NJOP TKP-nya 12 juta. Berarti tidak dikenakan membayar PBB ya. Karena harga tanahnya di bawah NJOP TKP. NJOP TKP itu kan pengurang ya. Nah, ini tadi udah tarif. Nah, sekarang ini ya, tadi sekarang cara menghitung PBB ya. Suara saya jelas terdengar? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Oke, saya lanjut nih. Cara menghitung PBB. Yang di pedesaan dengan rincian berikut ya. Tanah seluas 89 meter persegi kelas 068, bahan seluas 36 meter persegi kelas 026, kemudian persentase NJKP-nya 20% karena total NJOP kurang dari 1 miliar. Kemudian NJOP TKP sudah diketahui sebesar 15 juta rupiah. Nah, jadi langkah pertama ini ya di pedesaan. Berarti nanti saudara lihat tabel itu di sektor pedesaan dan perkotaan gitu ya. Ini tanah nanti kelas 08, bangunan yang 026 ya. Nah, ini ya contoh udah saya kasih contohnya ya, ini seperti ini. 89 meter persegi tadi kelas 068 itu di tabel 702 ya, nanti bisa dicek ya, dikalikan berarti ini hasilnya 62.478 rupiah. Kalau yang bangunan tadi kelas 026 sebesar 505 kali 36 meter persegi hasilnya 18.180.000 rupiah. Kemudian NJOP tanah dan bangunan ini dijumlah ya, jumlahnya total 80.658.000 rupiah. Nah, 80 juta ini kan kurang dari 1 miliar ya, berarti nanti 20% ya. Ini ada dikurangi dengan NJOP TKP ya. NJOP TKP tadi sudah diketahui sebesar 15% ya. Kok 15%? 15 juta ya. Jadi NJOP TKP itu nilai jual objek pajak tidak kena pajak, berarti pengurang ya. Dikurangi tadi 80 juta, kurangi 15 juta. Nah, hasilnya 65.658 ya. 65.658 ini adalah NJOP untuk penghitungan PBB ya. Setelah itu baru menghitung NJKP ya. 30% kali NJOP ya. Ya, gimana Mas? Oh, syaratnya bukan halaman. Oh ya, kelewat ya. Oke. Ya, oke saya ulang lagi. Lah tadi waktu saya menghitung itu ya udah ada ya, maksudnya slide-nya itu ya terlampir ya waktu saya menghitung tadi contoh NJOP.
Yang awal terlambat, Bu. Terlebih ya, oke. Nah ini, oke. Ini jalan ya. Nah ini tadi contohnya ini ya. Aduh, sini deh. Nah ini tadi contohnya ya, ini contohnya. Kemudian ini jawabannya. Jawabannya tertampil nggak? Udah di situ. Ya. Nah, ini NJKP-nya. Tadi karena tadi NJOP-nya kurang di 1 miliar, NJKP-nya 20%. 20% kali NJOP itu hasilnya 3 juta 121. Terakhir itu tarif PPP. PPP kan 0,5% kali NJKP ya. Jadi saya kasih tahu untuk apa namanya 2 pedesaan perkotaan maksudnya 0,3 mempermudah biar semuanya PPP saya samakan ya. Tidak dan jika ini 0,5 kali 20% NJOP untuk hitungan PPP hasilnya Rp65.658. Nah itu untuk penghitungan PPP gitu ya. Ada yang mau ditanyakan? Ujian, mohon maaf. Ya. Itu tampilan di ponsel saya masih slide 29, Bu. Slide 29. Bentar. Yang lain 30. Ini harusnya 30. Udah 30 belum? Belum, Bu, masih di contoh soal. Di sana. Ini saya ulang aja. Udah? Belum, Bu. Belum muncul share screen-nya, Bu. Kok bilang ya ini. Stop dulu. Ulang lagi. Malah nggak bisa ya saya ya. Yang malah nggak bisa ngalah. Gimana? Bukan aku aja gimana ini? Oh ya ini.
belum muncul. Padahal ini saya udah share nih. Sampun, Bu. Udah. Nah ini, Udah, Bu. oke, ini bisa dilihat dulu ya. Di saya penjelasan bisa dilihat dulu cara menghitungnya seperti itu ya. Tuh ya, lihat sektornya dulu ya. Sudah lihat sektornya, setelah itu nanti lihat di tentang pangan ya. Setelah menghitung NJOP ya, itu jumlah NJOP tanah dan bangunan itu sebagai dasar untuk penentuan tarif NJKP ya, sebesar 20% atau 10% ya. Kalau dicontoh ini karena jumlah NJOP tanah sama bangunan itu kan kurang dari 1 miliar menggunakan tarif 20% ya. Setelah dihitung NJOP tanah sama bangunan, baru dikurangi dengan NJOP TKP ya. NJOP TKP itu nilai jual objek pajak tidak kena pajak ya, sebagai pengurang. Tadi di contoh soal sudah disebutkan sebesar 15 juta. Kalau misalkan di soal itu tidak ada NJOP TKP-nya, itu maka saudara nanti menguranginya menggunakan nilai tertinggi ya, sebesar 24 juta. Nah, setelah itu diperoleh NJOP untuk penghitungan PBB, itu baru untuk perkalian NJKP, untuk menghitung NJKP. Setelah NJKP diketahui, baru hitung PBB-nya ya, tarifnya 0,5% kali NJKP. Itu ya. Nah, itu silakan kalau ada yang mau ditanyakan sampai di sini untuk menghitung PBB. Ditanyakan tidak. Sudah paham belum? Ya. Sudah paham ya? Oke, kalau udah paham, saya lanjutkan ya. Saya lanjutkan. Nah, ini di bawahnya ya, di bawahnya ada contoh soal ya. Nanti untuk latihan ya, latihan di rumah, nanti untuk tugas ya. Nanti untuk tugas nanti bisa dikumpulkan di classroom ya. Nanti kita bahas pertemuan berikutnya. Nah, bentar. Ini sampai nah, tadi ada soal 2, tadi nanti untuk contoh soal untuk latihan ya, soal nanti dikerjakan di rumah gitu ya. Nah, saya lanjut lagi materi berikutnya ya, ini ya. Tahun pajak, saat dan tempat yang menentukan pajak terutang. Tahun pajak adalah jangka waktu 1 tahun takwim, yaitu dari tanggal 1 Januari sampai 31 Desember ya. Saat yang menentukan pajak terutang adalah menurut keadaan objek pajak pada tanggal 1 Januari ya. Tempatnya daerah Jakarta, wilayah DKI Jakarta. Untuk daerah lainnya, wilayah kabupaten atau kota yang meliputi letak objek pajak. Nah, untuk pendataannya, wajib pajak wajib mengisi SPOP. SPOP itu surat pemberitahuan objek pajak dengan jelas, dengan benar, dengan lengkap, dan tentunya ditandatangani wajib pajak. Nah, penerbitan ketetapan SPOP tadi, surat pemberitahuan objek pajak itu disampaikan kembali ya, atau dikembalikan ya. Itu jangka waktunya 30 hari ya. Nah, ini ada opsi 2 ya. Jika tidak disampaikan dalam 30 hari ya, maka akan ditegur secara tertulis ya. Kemudian ditetapkan SKP, surat ketetapan pajak. Jika disampaikan dalam 30 hari ya, maka SPPT atau surat pemberitahuan pajak terutang dan laporkan 4 juta ya. Ini juga nanti diterbitkan SKP
surat ketetapan pajak. Nah, ini untuk dasar penandanya sejak diterima wajib pajak SPPT itu tadi surat pemberitahuan pajak terutang itu 6 bulan. Kalau surat ketetapan pajak 1 bulan, surat tagihan pajak 1 bulan sejak diterima wajib pajak. Ya, ini jatuh temponya ya, jatuh temponya. Tempat pembayarannya bisa bank, kantor pos atau tempat lain yang ditunjuk. Menteri Keuangan dapat melimpahkan kewenangan penagihan pajak kepada gubernur, bupati atau wali kota. Nah, ini adalah pendaftaran penagihan dan administrasi. Nah, ini pusing, tapi nanti kalau yang masuk ke soal ya lebih mudah ya nanti untuk hitung-hitungannya. Ini investasi SPOP itu tadi sumber pajak itu dikembalikan 3 bulan setelah diterima wajib pajak. Jika tidak ya tetap dikeluarkan SKP surat ketetapan pajak, tetapi ada denda 25% dari pokok pajak. Kalau dikembalikan ya diterbitkan surat pemberitahuan pajak terutang SPPT ya, satu temponya 6 bulan ya. Nah, jika ternyata SPOP-nya tidak benar atau tetapannya kurang, pajaknya kurang yang dibayarkan, maka juga ada dendanya 25%. Tetapi dari selisih pajak terutang ya, jadi bukan pokoknya ya. Nah, kalau SKP tadi kan jatuh temponya 1 bulan, kalau SPPT 6 bulan ya. Kalau STP surat tagihan pajak itu 1 bulan ya. Nah, surat tagihan pajak ada bunga sebesar 2% per bulan, maksimumnya 24 bulan. Misalkan terlambat maksudnya ya. Jatuh temponya 1 bulan, tetapi ternyata lebih dari 1 bulan, misalkan 2 bulan, berarti bunganya 2% kali 2 bulan. Nah, jika dalam 1 bulan itu tidak dibayarkan tagihan pajaknya, itu mendapatkan teguran ya, misalkan ada lebihan dari 7 hari dulu ya, setelah 7 hari, setelah 1 bulan 7 hari. Kemudian setelah ditegur secara tertulis itu juga belum ada dibayarkan ya, itu ada surat paksa ya, gitu ya, ditunggu sampai 21 hari. Ya. Nah, setelah itu setelah 2 kali 24 jam belum ya, surat perintah melakukan penyitaan paling lambat 10 hari ya, ke kantor lelang negara ya, jadwal waktu dan tempat pelelangan ya. Nah, keberatan dan banding ya, keberatan diajukan atas SPPT surat pemberitahuan pajak terutang dan surat ketetapan pajak. Jangka waktunya adalah 3 bulan setelah SPPT atau SKP diterima wajib pajak ya. Nah, kemudian Dirjen Pajak harus memberikan keputusan atas keberatan tersebut paling lama 12 bulan atau 1 tahun sejak surat keberatan diterima. Bisa menerima seluruhnya atau sebagian atau menolak atau malah menambah jumlah pajak terutang. Keberatan dapat diajukan dalam hal perbedaan persepsi antara wajib pajak dan fiskus ya. Kemudian wajib pajak juga bisa mengajukan banding atas keberatan terhadap keputusan Dirjen Pajak ya. Kemudian ketentuan banding ya mengikuti ketentuan yang berlaku ya. Pengajuan keberatan ataupun banding tidak menunda pembayaran pajak. Nah, ini untuk pembagian pajaknya, daerah tingkat 1 16,2%, tingkat 2 64,8% ya. Kemudian pemerintah pusat 10%, biaya pemungutan 9%. Dari sinyal tempat saya memang ini ya nggak boleh. Ini sampai berapa ini? Sampai 32. Waduh, tadi telat banget ya. 3 sekarang udah jalan. Belum jalan. Oke. 3
Oke, 34. Kemudian ini tadi yang saya menjelaskan SPOP. Ini 35 yang jatuh tempo. Nah ini 36 udah belum? Masih 34. Oke. 35 udah? Belum. Saya ulang lagi aja wis. Mohon maaf ya, nanti saya bagikan aja wis ya setelah ini. Nanti bisa dibuka lagi. Ini saya sekalian bagikan aja wis ya di WA ya gitu ya. Bentar ya. Ini sampai sharing. Kelima, oke. Saya share dulu aja bisa. Oke. Belum ya, belum. Masih jalan 35 ya, udah ya, 3. Jalan ya. 5. Saya ulangi lagi aja. Kok malah itu ya, malah nggak muncul gitu ya. Itu yang 36 yang saya paparkan ada denda-dendanya, ya, ada denda-dendanya ini. Bisa di bentar ya sampai apa
nge-share di WA ya, WA ini juga perlu kirim-kirim ini. Nah ini tadi ya yang saya sampaikan itu, ada denda, ada bunga gitu. Oke, saya lanjut lagi ya. Ini sambil menunggu terkirimnya, ini nggak terkirim ini. Nah ini tadi sampai sini tadi ya, keberatan banding gitu ya. Jadi boleh mengajukan keberatan dan banding tapi ya setelah 3 bulan diterima gitu ya. Kemudian ini alurnya ya. Ini udah jalan sampai slide 39 ya. Jalan ya. Iya Bu, jalan Bu. Oke ya, 39 ya. Nah ini alur penerimaannya ya. Pembayaran wajib pajak bisa di bank persepsi atau kantor pos yang ditunjuk ya gitu ya. Kemudian pengurangan pajak terutang ya dalam kondisi tertentu ya, objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak atau sebab-sebab tertentu karena bencana alam ataupun sebab lain yang luar biasa. Denda Ditjen Pajak atas permintaan wajib pajak karena hal-hal tertentu ya. Nah, di sini kewajiban pejabat yang dalam jabatan atau tugas pekerjaannya berkaitan langsung dengan objek pajak, menyampaikan laporan bulanan mengenai semua mutasi dan dan keterangan lain yang ada hubungannya dengan objek pajak. Kewajiban untuk merahasiakan ditiadakan sepanjang menyangkut pelaksanaan Undang-Undang PBB. Nah, jika tidak memenuhi kewajiban dikenakan sanksi juga menurut undang-undang yang berlaku. Kemudian hal-hal yang tidak diatur secara khusus dalam Undang-Undang PBB ya, yaitu Undang-Undang Tata Cara Perpajakan dan perundang-undangan lainnya. Nah, untuk ketentuan pidana ini ada karena kesalahan atau alpa ya tidak memberikan SPOP tadi atau dikembalikan tapi tidak benar atau tidak lengkap atau keterangannya tidak sesuai ya. Keduanya bisa menimbulkan kerugian pada negara ya. Pidananya selama-lamanya 6 bulan, dendanya 2 kali pajak terutang. Dengan sengaja contohnya ya tidak mengembalikan SPOP kepada Ditjen Pajak, dikembalikan tapi tidak lengkap datanya, atau keterangan tidak benar, atau dokumennya palsu, atau tidak memperlihatkan dokumen lainnya, atau tidak menyampaikan keterangan yang diperlukan. Semuanya menimbulkan kerugian pada negara. Pidananya 2 tahun, dendanya setinggi-tingginya 5 kali pajak terutang. Nah, ketentuan yang lain ya, jika terhadap bukan wajib pajak yang bersangkutan yang dengan sengaja melakukan tindakan tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan surat
dokumen ya, atau tidak menunjukkan, tidak menyampaikan keterangan yang diperlukan, kurungannya 1 tahun ya, dendanya 1 juta. Kemudian apabila ancaman pidana dilipatkan 2 kali apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 tahun terhitung sejak selesai menjalani pidana penjara atau dibayarnya denda. Tindak pidana tidak dapat dituntut setelah lampau 10 tahun sejak berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan. Nah itu ya, nah untuk ini nanti bisa dipelajari sendiri ya, nanti ini karena materinya nanti mungkin kebanyakan ya. Nah ini pada slide terakhir ya, slide terakhir ini juga ada contoh ya, ada contoh soal ya. Iya. Mohon maaf Bu, di layar saya masih di slide 39 Bu. Di slide ke-9 ya. Slide 39. Ini udah jalan belum? Sudah Bu, sudah. Oke, udah selesai ya ini ya. Materinya udah sampai di situ, nggak sampai terakhir ya. Jadi materinya nanti sampai slide 45 ya, 46 ya, 45, 46 ya. Nanti sampai di situ ini udah selesai saya jelaskan. Nanti dipelajari lagi sendiri. Kemudian tadi pada slide berapa nanti saya screenshotkan ya untuk latihan di rumah gitu ya. Untuk latihan di rumah, dikerjakan, kemudian dikumpulkan lewat GC ya. Nanti saya buatkan file untuk pengumpulannya. Nanti dibahas di pertemuan berikutnya, pertemuan kedua ya. Nanti dikumpulkan semuanya, nanti kita bahas bersama-sama sekaligus buat keaktifan ya. Nanti silakan saya minta bantu share jawabannya seperti apa, nanti kita bahas bersama-sama. Jadi biar tahu jawaban saudara itu udah benar atau belum ya, kalau belumnya yang sebelah mana gitu. Jadi biar bisa tahu gitu ya. Nah dari saya sampai di sini ya, bisa dipelajari ya nanti ya. Kemudian sampai di sini ya. Nanti untuk hitungan buat PR aja ya, karena waktunya tinggal sebentar lagi sih ya, tinggal 15 menit lagi barangkali nanti nggak nyampe untuk pembahasan. Jadi nanti kita bahas untuk pertemuan berikutnya. Kemudian di 24 ya, mahasiswa dan mahasiswi silakan dibagi 4 ya. Berarti 24 bagi 4 berarti masing-masing 6 ya kelompok ya. Kelompok 1 sampai 6 saja ya. Dan kelompok 2 absen 7 sampai 12, kelompok 3 absen 13 sampai berapa berarti? 13 sama 19 gitu ya. Kemudian 20 sampai 24 gitu ya. Terus seterusnya nanti pertemuan berikutnya silahkan disiapkan kelompok 1 materi BPHTB ya, perolehan hak atas tanah dan bangunan ya. Sebelum presentasi, sebelum kuliah berarti hari Rabu harus sudah dikumpulkan PowerPoint-nya di GC gitu ya, atau di GC dan di WA group juga boleh ya, biar yang lain juga bisa belajar lihat ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Oh, tugas yang PBB. Slide berapa? Oke, nanti saya screenshotkan aja ya. Saya screenshotkan ya biar lebih mudah tugasnya, karena ada 2 tadi ya. Slide yang tengah-tengah sama yang paling bawah gitu. Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi? Izin bertanya Bu. Ya.
Untuk presentasinya waktunya berapa menit, Bu? Oh, waktunya nggak saya batasi ya. Silahkan dipresentasikan ya yang memang yang mau dipaparkan ya biar jelas gitu ya, biar jelas ya karena satu materi itu nanti untuk satu pertemuan itu memang untuk satu materi di HTB ya. Jadi nanti silakan untuk presentasi, setelah presentasi baru tanya jawab gitu ya, itu untuk keaktifan ya. Nanti silakan gantian menjawabnya juga boleh ya. Nah setelah itu nanti kalau ada waktu, nanti saya jelaskan untuk perhitungan PBB sama nanti kita bahas tadi tugas yang PBB tadi ya. Yang penting jangan sampai jam 9 gitulah ya Mbak ya. Ya setengah jam gitu kan ya. Setengah jam setelah itu habis itu buat tanya jawab kayak gitu kan ya. Jadi pokoknya misalkan paling lama sekali gitu ya setengah 9 sampai setengah 9 itu misalkan mulai jam 7 itu setengah 9 itu udah selesai sampai tanya jawab sudah selesai gitu ya. Itu. Monggo silakan. Ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan. Cukup ya, oke. Kalau cukup kuliah malam ini saya akhiri ya. Nanti PowerPoint-nya menyusul ya. Terima kasih untuk pertemuan pertama ini ya. Semuanya hadir ya, kecuali tadi Mbak Nur Laili ya. Mungkin ada kepentingan atau ada apa gitu ya. Maaf Bu, Nurali Fitriani hadir ya Bu tadi. Oh hadir, oh ya tadi mungkin Iya. waktu saya panggil belum ya. Oke berarti hadir semua, alhamdulillah ya. Semangat Ya semua soalnya ya. sinyalnya susah Bu. Iya nggak apa-apa Mbak ya. Alhamdulillah semangat semua malam ini pertama semuanya hadir semua. Oke terima kasih, selamat malam semuanya, selamat beristirahat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih. wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuwun, Bu. Iya nanti.